komentar. Lu nggak nangis, lu nggak punya hati, men. Nggak punya hati. Nggak punya hati lu. Gila itu. Dingin banget lu. Itu terbaik. Mending lu ke psikolog. Kembali lagi bersama kami dalam acara yang kami persembahkan untuk Anda kepada para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Dan semoga kalian selamat berbahagia, selamat menonton. Selamat datang kembali di Pajama Movie Party. Ya, bersama dengan Om Giva, Om Kipa, ya, dan Kak Mike. Udah 3 episode loh kamu, Yes. hafal juga nama Betul saya. Ya, kita akan membahas kali ini tentang historical Movies. Iya, historical movie drama. Salah satu genre favorit gue. Yes. Gue juga suka sih karena sejarah. Yes. Gue suka bahas sejarah itu. Jadi ini salah satu yang gue sambil belajar sambil lihat apa sih yang terjadi di sana gitu. Iya, kadang-kadang gue pun juga kalau lagi malas belajar nontonnya dari film. Emang lu malas belajar aja. Tapi ternyata guys, nggak semua di film itu akurat. Nah, ini yang mau kita bahas. Kenapa kita harus bahas, Mike? Apakah ya karena ini ada impact-nya juga ke persepsi kita terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Yes, karena itu kan membentuk persepsi ya. Yes. Ya. Apakah ini benar sesuai yang diceritakan atau memang ada dramatization dari Hollywoodnya sendiri atau memang ada ini cuman loosely kata-kata yang paling sering banget ditulis mungkin kalian kalau suka nonton di akhir kalimat di akhir film inspired by true events Nah, ini yang suka ketuker. atau loosely based on true story. Dan ada yang based on true story. Betul. Based on actual events. Nah, itu tuh kadang-kadang yang harus kita bedakan, guys. Betul. Ya. Ada. Kalau based on true story, itu hampir 100% akurat. Yes. Ya. Tapi kalau loosely based on a true story, Iya. itu bisa mencapai 60-70%. Inspired by real events atau inspired by true story namanya juga inspirasi ya. Bisa jadi 50-40% yang benernya. Iya, bahkan Cuman itu ada ya. cerita mungkin kayak 2-3 kalimat lalu sisanya ya Hollywood aja gitu. Bisa jadi karakternya, situasinya sama, eventnya sama, tapi karakternya tuh fiksi. Ini kayak contoh ya, ini ada film namanya Cock and Bear. Beneran ada, which is itu true story, Tahu. itu story kan? Katanya true story True kan? story kan, emang ada gitu. Iya. Tapi nggak kayak gitu cerita di filmnya. Jadi kayak 10% kayak beritanya doang Cock and Bear gitu kan ada. Kalau dia That's it gitu. dia kokainnya jatuh. Jadi filmnya bisa sampai 2 jam kan kayak aneh banget gitu kayak emang bener kayak gitu. But it's a really fun movie. Iya gitu kan, adalah gitu kayak. Oke, berarti kita mau bahas pertama ini adalah yang sebenarnya mendekati true story. Yes. Yes, berarti ini pendekatannya Historical ya. ya. Atau kita bisa bilang di film itu period movies. Yes. Nah, kita bahas pertama itu mendekati true story itu adalah satu si Schindler's List. Ada yang udah nonton? Jawab dulu. Belum? Oke, tulis di komentar. Aduh, itu film bagus banget. Ini again ya, based on purely the love of the movie ya, bukan ada political agenda or something, tapi the way they depict human emotion, the tension, terus cara pengambilan gambarnya. I mean, the cinema masterpiece menurut gue. Walaupun filmnya 3 jam, Ya. mantan gue dulu nonton 1 jam tidur jadi nggak pernah selesai dia nonton. Nggak pernah selesai nontonnya. Steven Spielberg kan bikin. Steven Spielberg. Oh, iya. Spielberg. Jadi ini 3 jam tentang film ngomongin di camp Nazi. Yes, tentang gimana seseorang yang sekarang jadi jagoan Taken gitu. Bener kan? Bener kan? Bener. Liam Neeson. I will find you. And I will kill you. Liam Neeson ya. Liam Neeson itu menyelamatkan ratusan Jewish dari camp Nazi. Dengan adalah caranya nanti kalian nontonnya sendiri gimana. Tapi emang banyaknya human emotion gitu. Gimana seorang Jerman berubah dan segala macamnya itu ya. Yang kita ada 3 ya. Ada Schindler's List, Lincoln. Lincoln tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Lincoln. Jawab. Bukan mobil ya. Bukan. Kan mobil ya. Lincoln itu adalah presiden pertama di Amerika. Yes. Abraham Lincoln. Dia yang abolish slavery adalah Lincoln. Yes. Filmnya itu salah satu aktor favorit gua yang udah menang Oscar 5 kali kayaknya. No. Dia dalam sejarah
dapat 3 piala Oscar Best Actor dan tiga sama 4? 3. He's the only one. Ya, oke. Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis. sebagai Lincoln, best, keren banget deh pokoknya. Lo Ada yang ngalahin lah. gila itu kalau lu suka karakter, lu suka drama yang memang apa namanya? Ini again ya, emotionnya bagus banget. Daniel Day-Lewis is best. Yes. Nah yang ketiga ada Apollo 13. Wah, Tom Hanks. Tom Hanks. Yang Sebenarnya ini namanya lagi cocok nih. Artemis kan lagi pergi ya. Iya. Artemis lagi pergi gitu. Mungkin maybe after episode ini udah selesai kali ya. which is intermezzo. Kemarin gue lihat di TikTok, ternyata si pilotnya, astronotnya, itu ngomong, dia kayak keceplosan. Dia ngomong, ini intermezzo aja guys. Dia bilang, ini adalah pertama kali mankind datang ke bulan. Mampus nggak lo? Gue nggak tahu percaya atau enggak orang ke bulan atau enggak ya. Cuman ya udahlah ya. Iya. Nah cuman maksudnya Apollo 13, Tom Hanks, very good movie, lo harus nonton. Itu keren banget sih gitu. Ini ngomongin perjalanan pertama Amerika pergi ke bulan kan? Yang gagal. Yang gagal. Gitu. Kalau kalian pernah dengar Houston We Got a Problem dari situ. Houston, we have Yes. a problem. That's the famous catchphrase sampai sekarang kalau misalkan Houston, we di got a film problem. manapun pasti suka ada itu. Maksudnya di film di dunia nyata juga sering gitu orang-orang Iya, Amerika. iya. Houston we got a problem. Oh, gitu. iya. Tapi yang nyampe ke bulan tuh Apollo 11. Apollo 11. Ya, oke. Apollo 11. Oke, jadi gue juga percaya Apollo 13 itu gara-gara Tom Hanks sih. Maksudnya suka film itu gara-gara Tom Hanks. Yes. Oke, dari 3 itu guys yang mau gue kasih tahu. Walaupun banyak ya, Ya, banyak, mungkin gue juga akan mention beberapa yang bisa kalian tonton gitu. Kita mau kasih tahu bahwa yang sebenarnya ciri-cirinya yang bisa mendekati period time, maksudnya period film ini adalah mereka memakai tokoh nyata. Yes. Jadi minim dengan karakter-karakter fiksi. Terus timeline-nya tuh relatif akurat. Ya guys ya. Ya. Nah, terus selalu dialog yang sering diambil itu dari benar-benar sumber sejarah atau yang mendekati. Ya, quotes, Quotes, tulisan atau enggak dari notebooknya, tulisan quote mereka lah waktu dulu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya film-film yang lumayan akurat ini itu pasti akan terasa lambat untuk urusan dramatisnya. Jadi kayak a little bit slow burn, apalagi Lincoln sama Schindler's List. Cuman gimana ya pada saat Tendensinya. Saya pada saat gue nonton Lincoln, karena gue suka banget ya Daniel Day-Lewis masuk itu kayak, damn it, this is good. Lu hook dari karakternya, dari emotionnya, lu percaya dia Lincoln gitu. Iya. And you can see you bisa lihat, maksudnya lu kebawa transport ke tempat itu, ke waktu itu, ngelihat how Lincoln act. Mungkin, ya. How Lincoln act and speak gitu, and move gitu. Karena kan sebenarnya nggak ada videonya, Nggak ada. lu nggak ada kayak rekaman apapun, cuman foto, based on jurnal-jurnal orang gitu kan. Jadi kan si Daniel Day-Lewis itu meng-create si Lincoln tuh kayak apa, karena based on research-nya juga gitu. Iya. Jadi menurut orang-orang dan kritikus memang paling mendekati itu si film Lincoln ini deh. Itu Steven Spielberg ya? Bukan, Spielberg ya? Gue lupa deh. Lupa gue. Ada yang ingat coba tulis. Menurut lo ada lagi nggak yang akurat? Yang bilang mau mention. Gue sih kayak ada beberapa yang gue suka ya, kayak selain Apollo 13 kayak King's Speech. Oh iya. Itu cerita nyata. Si Raja ada apa namanya? Henry, Prince ya? Albert, Prince Albert. Dari Prince Albert jadi King George VI. Tadinya Prince Albert. Oh iya. Itu Prince Andrew deh. Iya, terus habis King George VI. Ini juga walaupun simple premisnya, tapi this is a historical Pot produknya. historical accuracy-nya bisa dipertanggungjawabkan lah. Karena kan kalau kalian ada yang belum tahu, The Actor itu menang Best Actor di Oscar. Yes, Colin Firth ya. Colin Firth. Jadi ngomongin cerita si Raja ini tuh, dia tuh nggak bisa, dia gagu. Gugak. Kayak terbata-bata gitu. Jadi dia mencoba berusaha untuk sampai ujungnya dia bisa speech dengan lancar. Yeah. Nah, filmnya tuh ngomongin itu sebenarnya, dan this is really really good. Ya, sama satu lagi yang gue suka banget, yang gue nangis ya. Again ya, gue gampang nangis sih sebetulnya. Agak sensitif. 12 Years a Slave. Wah, itu lu harus nonton sih. Lu harus nonton struggle gimana jadi slave di budak. Amerika segitunya sampai dia bisa bebas. That's
gila Ada sih. something ya. Wah, sih. Makanya grievance-nya mereka sangat dalam sekali karena if you wah itu sih ini gila sih. Ini bagus banget Oke, berarti coba kalian direkomendasikan sama Kak Mike untuk nonton 12 Years of Slave. Satu lagi boleh gue sebut nggak? Boleh. The Imitation Game. Oh, Benedict Cumberbatch. Yes, ini ceritanya seru. Jadi kalau ada yang suka, gue sih suka banget sejarah Perang Dunia Kedua di Net Geo, di mana gue suka nonton gitu ya. Jadi mereka baru bisa bikin film ini setelah kayaknya 15 tahun atau 25 tahun gue lupa. Setelah rahasianya boleh dikeluarkan. So actually filmnya ini kan berdasarkan rahasia negara ya, how they crack the Nazi code, which is the godfather of computer yang mengerjakan ini. Oh ya? Yes, Alan Turing. Wait, dia karakternya gay kan nggak salah? Iya, betul. Ada semacam kontroversial di Yes. situ kan? Jadi Alan Turing itu adalah the godfather of PC, of komputer. Gitu. Jadi dia yang meng-crack the Nazi code. Nah, ini baru bisa keluar filmnya setelah diperbolehkan rahasia ini dibongkar ke publik. Oh, oke. Jadi this is based on true events by the way. And then this is the incredible story gimana cara akhirnya mereka bisa menyalahkan submarine Nazi. Gitu. Jadi this is yang kasiannya nanti kalian nonton sendiri tapi tragis akhirannya. Cuman bagus banget. Itu salah satu yang gue oke banget sih. Oh ya, oke. Berarti coba ditonton ya guys. Yes. Nah, kita lanjut ke perbandingannya setelah mendekati 100% based on true story. Now it's loosely, or kita bisa bilang semi-fiksi based on true story. Yaitu ada 3 film lagi guys. Yang satu, Saving Private Ryan. Wah. Ada yang nonton? Again, Tom Hanks. Gila sih. Dia selalu ini ya. Deliver dia. Si Saving Private Ryan ini, itu tuh dia filmnya sebentar. Ini tadi gua catat ya. Dia itu tuh sebenarnya ngomongin masalah latar belakangnya benar tuh si Normandy Landings. Iya, D-Day kan. Kisah 100%-nya nyata. Yes, D-Day pasti nyata. Tentang si Fritz Milan itu. Gua agak lupa tapi ini gua catat aja. Nah, tapi sebenarnya karakter utamanya si Captain Miller itu fiksi cuy. Oke, that's made up Hollywood story. Dan timnya tuh fiksi, ya. Yes. Nah, tapi dan misinya pun sebenarnya plot utamanya itu juga fiksi, didramatisir karena dia menyelamatkan satu orang di tengah perang. Iya. Gitu. Nah, terus dialog dan detail perjalanannya kan nggak ada yang tahu ya. Ya kali ada yang lagi perang terus, lu ngomong apa terusan? Nggak mungkin cuy. Gak ada. Tembak. Gak ada. Langsung gitu kan. Gak ada, Nah, cuman iya. jadi itu dibuat untuk storytelling. That's why jatuhnya loosely atau semi-fiksi. Gitu. Ini jadi ada poin yang lumayan seru sih dari situ. Maksudnya, tapi ntar deh kita ngomongin what's the message, kenapa dibikin seperti itu gitu ya. Oke, next dulu. Terus yang kedua, ada yang udah nonton Gladiator? Iya. Nah, Gitu. nggak gitu. Maximus ini itu loh. By the way, film keduanya hancur sih menurut gue. Well. So bad. Gue sampai nggak mau nonton, men. Kecewa banget. Gue sampai nggak mau nonton, gue. Gue pakai apa sih gitu? Ya, Walaupun ada, ya ini sorry ya spoiler dikit ya. Ada adegan dia masukin hiu di Colosseum itu. That's actually true. That's actually true. Tapi itu cuma terjadi sekali. Dia, that's actually true. Yes. Orang Roman agak gila emang. Emang kayaknya emang ini ya mereka tuh Emang agak sakit sakit jiwa semua ya. Nah terus kalau misalnya kenapa dibilang ini masih semi fiksi? Karena si Maximus itu yang diperankan sama Russell Crowe itu ternyata fiksi cuy. Oke. Jadi itu adalah gabungan dari berbagai jenderal Oh, oke. dijadikan satu. Masih. Jadi dia tuh bukan anak buah tangannya. Oh, bukan tangan kanannya ajudan Seskam. Oh bukan. Kan- Pokoknya ada. kan kanan, tangan kanannya. Seskam. Duh, gitu kan. Nah, terus ada si Lucilla yang cewek itu. Iya. Aslinya tuh tokoh sejarahnya ada, tapi hubungan dan perannya di film sama Maximus itu Oke. nggak begitu. It's not. Oke. Terus Commodus. Ada. Ya, ada. Tapi dia sebenarnya di karakter film itu jahat. Nggak Sadis. sebaik itu. Tapi dia kan slave kan, berarti kan gladiator owner kan. iya, tapi aslinya dia nggak begitu katanya. Oke. Itu. Terus sama Proximo yang pelatihnya, Iya. Juba itu juga fiksi. Iya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya yang ngebikin ini semi fiksi itu karena sebenarnya
masalah latar belakangnya aja yang bener. Well, yeah, the fact, the name of the history benar. Cuma kan again sama kayak lu yang lu bilang gak ada yang tahu zaman kayak gitu siapa yang ngomong gitu kan, based on interpretation kan. Iya, karena kita nggak bisa tahu aja gitu Ridley kan. Scott jago aja sih bikin. Oke, next. Ketiga The Revenant. Wih, Leonardo DiCaprio. Oh itu makan kuda sih, makan kuda, iya makan kuda. Beruang ya. Kuda yang makan beruang, lupa gue. Jujur ya, gue nonton Inaritu yang ini tuh kayak is really one of apa ya? Gue justru nggak, gue sampai lupa sampai sekarang ternyata tuh true story, based on story, semi-fiction. Namanya ada orangnya. Iya, tapi itu gue nggak melihat, kayaknya dia bukan fokusnya ke situ guys. Dia cuma kayak ngambil nyomot, and then untuk ngasih lihat the wilderness of the West. Gitu. Tapi gue bete waktu itu Tom Hardy nggak menang. Bagus sih. Dia best supporting actor di situ. Iya, keren sih. Jadi gitu guys. Ini kalian harus ngerti lah. At least ini contoh-contoh dari perbedaannya seperti apa gitu. Nah terus, dari segala semua film yang ada lu pernah nonton, Kak Mike. Iya Kak Om Gipa. yang paling lu inget dan lu suka dan menurut lu sampai lu percaya itu 100% benar tuh apa? Yang paling benar ya? Yang gue percaya benar nih. Schindler's List. Gokil, serius loh. Sama dari 3 itu tadi ya. Nah, nggak usah dari 3, yang mana aja deh. Oh. Schindler's List sama 12 Years a Slave. Gokil ya. Itu sama ya, well of course di Darkest Hour. Gue belum nonton lagi. Gila si Gary Oldman sih. Gue pengen nonton si Dragon Lady itu. Suka gue. Siapa? The Queen apa sih? Bukan The Queen, yang main Meryl Streep itu jadi PM Inggris. Oh iya. Margaret Thatcher. Bukan. Kan judulnya Dragon Lady. The Iron Lady. Dragon Lady. Iya. Jadi ada apa ya? Menurut gua kayak interesting saat Hollywood bikin film ini gitu. Apakah mereka memang kayak pengen do justice for the the historical figure itu gitu. And then ada message yang disampaikan gitu kan. Karena kan kita selalu ngelihat kayak historical figure ini atau di drama ini what's the message yang pengen disampaikan dan apa sih of course again it's business ya. Menarik atau enggaknya gitu kan. Cuman menarik bagaimana mereka menginterpretasikan, apalagi orangnya tuh beneran ada, quote-nya ada gitu, kata-katanya tuh ada gitu. Iya sih. Itu sangat menarik dan mungkin ada level of challenge yang lumayan besar gitu di situ. Bukan cuma dari aktornya doang, tapi skripnya, and then how to recreate-nya gitu kan ya. It's not the cheap one lah untuk bikin historical kayak gitu. Kayak of course not cheap. Iya, kayak misalkan kalau Lincoln yang main bukan Daniel Day-Lewis, let's say contoh siapa, Tom Hanks, gue nggak percaya. Karena? Baik banget bukan? Jaji banget. Ya nggak tahu, maksud gue nggak percaya gitu kayak. Gue nggak tahu ya. Ya tendensinya Tom Hanks tuh baik gitu ya. Iya, maksud gue cuman kayak karena dia embody, karena kan Daniel Day-Lewis masuk ke method acting gitu, terus kita bisa tahu kayak even yang gue cuma baca kadang-kadang baca quote-nya Lincoln sedikit-sedikit aja gitu, tapi pada saat ngeliat di situ kayak we feel kayak we know the person behind the words and the story gitu loh, the history gitu loh. Jadi ada kayak Schindler's juga mungkin the apa namanya yang gue tangkap lebih kayak ke message of humanity-nya. Yeah. There's a fact yang harus disampaikan gitu. Ini sama mungkin kayak gue akan nonton tentang film Palestina Nakbah. The Sound of. Iya. Yang terakhir itu. Iya. Apa ya itu judulnya, gue lupa itu gue akan nonton gitu. I mean those kind of movies gitu. Apalagi yang memang ada pengen message yang disampaikan, menurut gue sangat-sangat perlu gitu. Tapi how do they do justice aside from the business and the message and the historical figure itself, itu yang menurut gue jadi challenge ya. Makanya gue suka banget sih yang actually 70%. Jadi kayak believable banget gitu 80% ya. I think itu karena kepintaran dari scriptwriter dan direkturnya sih. Ya, cuman lo harus banyak research, man. Oh ya, of course. Lo nggak bisa salah-salah gitu. Nggak bisa lo, apalagi ngomongin yang beneran dan nggak jauh waktunya sebenarnya. Iya. Nazi kan maksudnya Perang Dunia Kedua tuh 50 tahun. Gak jauh, bukan yang kayak tahun kapan gitu kan. Lo kalau ngomongin Gladiator mau ngasal juga bisa bikinnya gitu. True. Ada Gladiatornya ada, Commodusnya ada, arenanya ada.
perangnya ada, tapi bener nggak mereka kayak sejago itu nggak sih gitu? Taunya berantem sekali pincang-pincang kita nggak tahu. Kayak waktu gue nonton filmnya Parlemen Caligula. Wih, kali Mohon gue. maaf, itu film porno. cuy. Men, itu gue agak. Tapi secara historical, dia segila itu cuy. Iya, gue shocking sih itu gue kayak. Menggunakan seks udah kayak Gokil gak sih. jelas gitu. Gokil sih itu Caligula sih. Kucing lewat juga di. Lu nonton, Gian, jangan nonton sama keluarga lu ya, Caligula sih sendiri ya udah. Itu kayak gitu kayak ya ada kayak Saving Private Ryan itu loosely based, ada orangnya tapi didramatisir what's the message gitu. Gue nangis by the way kan. Yang mana nih? Saving Private Ryan gue nangis sih. Gue jujur ya, gue cuma nonton sekali dan gak suka. Akhirannya gue lumayan sedih. Karena sih. terlalu it's too much for me, overwhelming nonton itu. Gitu mulu kan. Beda sama Thin Red Line. Iya, cuman that's dari gue yang nangkep ya, film perang itu historical itu selalu kayak pengen perang tuh nggak enak. Perang tuh segitu dirty-nya, segitu. Oh iya, makanya real banget dibikin serial mungkin malah lebih bagus menurut gue karena bukan romantisasi tapi lu jangan gitu loh. Nggak enak gitu loh. Iya. Kayak maksudnya Spielberg tuh kalau bikin film perang, gue selalu ngelihat dia tuh selalu ngasih tahu there's nothing good about war gitu loh. Oh iya, of course, kayak sekarang. Iya, betul. Stop. Nah, kalau misalnya gue boleh nggak jelasin ada 4 sebenarnya film, tapi dalam 2 hal yang berbeda. Oke. Oke, cepet aja ya. 2 yang pertama yang menurut gue sampai believe itu tuh filmnya Elizabeth sama Marie Antoinette. Wah, again ya Marie Antoinette ya. Karena kenapa? Mereka syutingnya di lingkungan yang bener-bener memang di situ. Jadi kayak gue merasa dan secara directing, secara cerita itu memang amusing banget gitu untuk kayak oh gini. Menurut gue tuh akurat banget cara-cara pelakuan saat itu ya, zaman-zaman itu kepada sejawat-sejawatnya lah gitu kan. Yeah. Dan performance-nya si Cate Blanchett di Elizabeth pertama tuh juga menurut gue gila. Segila itu. Yeah. Nah terus, Oh, lu sukanya yang memang Victorian gitu ya? bukan, cuman gue tuh punya suatu ketertarikan, fascinating sama tokoh-tokoh perempuan yang tragis hidupnya. Cewek-cewek tragis silakan. Bukan maksud gue, pantesan jomblo ya. Nggak, maksud gue tuh kayak Marie Antoinette, dia mohon maaf gitu kan. Ya lagian orangnya mau foya-foya banget Ya, gila tapi lu. kan itu sebenarnya ternyata tuh tuduhan. Iya, yang dia bilang just eat your cake apa dia bilang gitu kan. Iya. Itu juga sebenarnya itu dibuat katanya. Karena sumbernya belum dipertanyakan lah gitu. Nah terus kalau kita ngomongin yang sekarang-sekarang ini, gue yang saking percayanya dan emang kayaknya kehidupan mereka gitu tuh nggak apa? Hamnet cuy. Iya sih. Hamnet tuh sebenarnya itu ngomongin keluarganya William Shakespeare. Kalau ada yang nggak tahu William Shakespeare itu dia yang buat Romeo and Juliet dan Hamlet. So Hamnet ini adalah anaknya William Shakespeare yang meninggal dan sumber inspirasi pertama dia bikin Hamlet. Nah, Tapi ini based on true story apa based on play? Maksudnya skripnya? based on true story. Oh gitu. True story-nya adalah memang benar anaknya meninggal. Oke. Dia punya kembar twin, semuanya tuh sama. Istrinya ada, anaknya ada 3. Terus dia lumayan, maksudnya terkenal apa segala tuh memang akurat. Tapi pas lagi gue baca wawancaranya sutradaranya, memang dia bilang, gue ini fokusnya sebenarnya ke feminisme sama permainan perasaan emosional. Gitu. Jadi fokus itu ke rasa kekeluargaan lo tuh gimana. Tapi gue nggak tahu sebenarnya William Shakespeare itu kayak gimana benar gitu. Tapi karena saking believable-nya dan ceritanya bagus banget dan skripnya bagus banget, gue begini, kayaknya emang begitu sih. Karena Hamlet itu guys, kalau kalian tahu ya, itu tuh one of the greatest story that ever written gitu kan. Karena benar-benar sebagus itu. Makanya menurut gue untuk mendapat sumber inspirasi itu kan pain banget kan kehilangan anaknya gitu. Nah William itu ceritanya di film di Hamnet itu tuh dia cara coping mekanisme dengan melumpahkan ke seni. Dengan membuat cerita. Gitu. Sedangkan istrinya nggak begitu. Makanya ada sebuah miscommunication. Nonton nggak? Kita nggak mau ngasih tahu plotnya semuanya. Itu dari gua. Nah ini juga ada. Nah ini gue juga ada sedikit maksudnya pembahasan juga nih. Apakah semua historical, of course gue suka, I love a good story, a good historical figure yang memang oke.
Tapi apakah yang diceritakan itu sesuai 100% seperti mereka? Enggak dong. Atau semuanya cuma positifnya aja? Dan kebanyakan Hollywood itu selalu kayak 100%, maksudnya kayak ya udah yang bagus-bagusnya aja deh. Bisnis bro. Everyone Ya, masa nggak ada? have an happy ending. Bukan, I mean, ada ke dark side-nya lo yang emang Banyak. ya kan? Banyak tau ya film kan? dark side. Gue lebih suka yang kayak gitu dibanding kayak Banyak itu banyak banget yang nggak bahagia terakhirnya mati gitu. atau enggak orangnya emang agak brengsek aja gitu loh. Iya, Ya. ada banget. Iya. Ada banget kayak si Once Upon a Time in Hollywood tuh. Iya. Sebenarnya kan yang itu nggak akurat banget ya, tapi kan kita ngomongin si Sharon Tate dan suaminya, Iya. suami dari director ini Iya. dibunuh. Iya. Maksudnya parah kan itu. Ya, gue sih kayak mungkin lebih kayak ke film-film. Gue suka banget film-film zaman World War II gitu ya. Mungkin gue kalau kayak film kerajaan mungkin gue nggak terlalu into gitu. Braveheart gue suka, cuman karena kan William Wallace, cerita tentang William Wallace ya. Ada nama orangnya, leadershipnya juga sebagai orang di Scotland itu. Cuman mungkin gue nggak tahu ceritanya, mungkin di exaggerate juga sih gitu. Pasti sih. Ya kan. Dramatization. Iya, dramatization gitu kan. Cuman maksud gue lebih suka yang kayak World War, zaman-zaman itulah. Life is Beautiful. Wah gila sih. Guys, kalian harus nonton Life is Beautiful. Kalau udah ada yang nonton, please bahas di Lu komentar. nggak nangis, lu nggak punya hati, men. Nggak punya hati. Nggak punya hati lu. Gila itu. Dingin banget lu. Itu terbaik. Mending lu ke psikolog. Lu tahu nggak sama apa? Apa? The Pianist, bro. Oh, yoi. Wah, gila. Itu Pianist Adrian Brody gila. sih dapet ya muka sedihnya ya. Wah, itu gua Dia emang lupa. mukanya sedih sih tapi emang. Bukan masalah sedih. Tapi actingnya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Nah gue suka banyak yang historical figure gitu kayak banyak yang kita bisa dapetin gitu sejarah-sejarahnya gitu, the situation in it gitu. I mean Apollo 13 tuh nggak terlalu lama gitu loh waktunya. Iya, gitu kan. tahun 60-an kan. Hidden Figures mungkin ada yang Yeah. nggak nonton Hidden Figures, how the women behind the NASA. Women of color lagi. Iya, women of color behind NASA yang akhirnya bisa membantu memberangkatkan kapal roket gitu. Kayak I mean there's a lot of kayak Green Book. Oh, Green Mile. Enggak, Green Book. Green Mile dong. Ih, gila ya. Michael Duncan kan? Bukan, Green Book. Yang dia orang kulit hitam yang dianterin sama orang Itali. Iya. Si kok gue lupa namanya, Mahershala Ali. Iya, benar. Ada historical Itu nominasi Oscar kan? Yes. Mahershala Ali sama Viggo Mortensen kan dia kan racial tension kan di situ kan. Terus ada cerita aslinya, which is it's a true story. It's a true story. It is a true story di mana orang kulit putih jadi driver orang kulit hitam di zaman lagi racial tension di mana masih ada separation gitu loh, racial separation, which is bagus gitu. Lu bisa kayak message-nya adalah ada humanity di situ gitu loh. Oke, kalau misalnya, lu kan seneng banget nih. Kita nggak usah ngomongin war deh, tapi kita balik ke negara kita sendiri. Aduh, ya benar. Yang menurut lu yang lu percaya film Indonesia historical akurasi film apa? Film historical akurasi ya. By the way, gue belum pernah. Gue pernah main. Oh, nggak pernah. Wiro Sableng nggak termasuk ya? Nggak dong, cuy. Historical accuracy. Apa film historical accuracy di Indonesia? Coba sebutin. Gue kayaknya nggak lupa. Gue nggak tahu, men. Ada yang panik, ada yang... Nggak tahu, men. Kalau gue, jujur, gue paling percaya dan bagus menurut gue salah satu one of the greatest film in Indonesia tuh Gi. Oh, Suhoki. Suhoki. Yes. Ya, Yes. Gi, aslinya Gi. Sorry, gue lupa. Ya, itu bagus. Itu yang paling bikin gue kayak, dan menurut gue itu masterpiece Mas Riri. Ki bagus sih. Gi. Itu. Niko juga di situ mainnya bagus menurut gue. Ya, Yang menang Citra juga kan di situ dia. Ya, Gi. Apalagi ya? Kok gue lupa ya? Banyak. Sebenarnya ya ini apa? Tenggelamnya kapal. Please. Tenggelamnya kapal di Selat Hormuz. Bumi Manusia. Enggak, itu novel. Ah, iya sih. Dari novel sastra, tapi Juga sih. secara sosial kultur Itu ada di situ. Ada di situ. Diambil dari inspirasi real life. Oke. Realitanya. Oke, Kayak apa lagi yang gue main perburuan juga gitu sama. Historical apa lagi? Cokro Aminoto.
Ah, gue belum nonton, men. Yang Reza main, itu juga Actually, bagus. Habibie yang pertama gue suka. Iya, tapi secara cerita menurut gua nggak akurat sekali. Nggak total, ya of course lah nggak ini. Tapi Semuanya bener tapi, dia beneran ke Jerman. Beneran dia ke sakit, Jerman, dia pulang ke sini. Iya, dia mungkin kayak gladiator kali ya, ibaratnya gitu. Nggak yang 100% gitu. Ya, maybe. Tapi kan ada quote-quote dia dan ada kata-kata dia yang dipakai. Karena waktu itu pas syuting itu, almarhum Pak Habibie itu masih hidup. Masih hidup. Jadi gue rasa bisa konfirmasi, 80% gitu loh. Bisa. Kayak Habibie. I like Habibie yang pertama. Itu bagus banget sih. Karena gue ngefans sama Habibie. Ada Soekarno. Nggak nonton gue. Terus juga kemarin yang gue juga main tuh filmnya Mas Anong, Gowok, juga secara sejarah kultur itu ada dulu Gowok. Tapi secara tokoh-tokohnya fiksi. Ya. Gitu. Apa challenge-nya di Indonesia bikin historical drama? Is it budget? Is it kayak production? Budgetnya tuh gede banget. Karena kan kita walaupun banyak ya tersisa bangunan sejarah dan sebagainya, tapi tuh To recreate that kayak periodic times tuh gede banget cuy. Harus nyari sepeda ontelnya. itu banyak di Jogja. Iya. Cuma maksud gua kayak lu kadang-kadang butuh CGI, kayak Gadis Kretek tuh juga gila banget produksinya. Iya, tapi emang worth it lah malu bikin kayak gitu kan. Kayak kita juga perlu, sejarah kita kaya. Kita perlu banyak menggali dan tapi memang dokumentasinya I don't know apakah masih lengkap atau enggak gitu. Tapi loosely based pun nggak masalah menurut gue. Kayak Soekarno gitu. Actually it's a good film. Iya. Soekarno, terus apa lagi itu? Sebenarnya historical movie itu paling banyak di Indonesia kayaknya. Karena entah kenapa kita tuh sangat senang dengan mengenal masa lalu. Gue pengen ada yang tentang kerajaan Majapahit sebenarnya. Kalau bisa. Kalau nggak Ratu Boko. Cuy. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak yakin Indonesia tuh banyak yang mau nonton kayak begitu. Men, tergantung gimana cara bikinnya gak sih? Iya sih, tapi kayak lu bikin cerita cuy. tentang Patih Gajah Mada mau menyatukan Nusantara sampai Palapa, kan nggak ada yang tahu ceritanya gimana. Iya. Cuma ada sejarahnya aja gitu. Lu bisa bikin kayak dia sampai ke Thailand segala macam, lu bikin Sumpah Palapa ya dulu, nggak apa-apa juga. Paling apa lagi dulu semua Palapa. Yoi, itu kan bisa juga. Terus ini lagi, yang paling top tau nggak apa? Yang dibilangnya propaganda. Ayo apa? Ada tau nggak teman-teman gue mau ngomong apa? Apa tuh? Film Indonesia yang sangat kontroversial. Apa sih ya? Boleh nggak disebutin? Coba. Pemberantasan G30 SP. Wah, men. Gue nggak... Ya banyak lah ya film-film seperti itu. Kita tidak tahu itu benar atau enggak gitu kan. Cuman ya bisa dilihat sendiri lah ya. Catatan sejarahnya seperti apa gitu ya. Menilai sendiri aja. Terus kayak, perdebatan diskusi yang terakhir. Debat. Menurut lo, lebih penting keakuratannya atau pesannya? Oke. Karena gue berkecimpung di dunia film ya guys. Jadi tuh banyak banget sebenarnya filmmaker ini kita tuh sangat-sangat pengen nge-please to everybody, termasuk dia orang Indonesia, untuk akurasinya tuh benar-benar akurat gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa gitu juga. Karena kita kasih contoh ya. Gue inget banget waktu Bumi Manusia muncul, itu tuh ngomongin wardrobe aja. Wah itu lumayan viral karena ini nggak bener apa gitu. Padahal gue kenal banget orang wardrobe-nya. Itu udah capek udah research. Wah Mbak No gila men. Legend nih, Piala Citra udah nggak kehitung kali. Cuman maksud gue dia bukan tipe orang yang main-main gitu. Iya. Udah serius nih. Iya, makanya sebenarnya seberapa penting bagi gue, kita akan ngomongin 80% lah at least. Berusaha 80%. Karena gini, nggak mungkin lu dari tokohnya aja nggak mirip. Ya. Kan? Dialog, kita ngomongin periode tahun berapa itu juga belum tentu ada. Itu kan harus di-create kan. Yeah. Nah ini yang orang-orang kadang-kadang di Indonesia tuh suka kayak udah males duluan. Karena lo ada tuntutan semacam nggak sadar untuk menuntut itu harus akurat. Padahal sebenarnya film itu nggak mungkin 100% akurat.
Nggak mungkin cuy. Lu mau Iya. ngomongin kayak apa tuh nggak mungkin. Enggak lah. Gitu. Nggak mungkin lah. Ya orang aja banyak film-film periodik nih. Men, Saving Private Ryan aja semua orang percaya. Iya. Padahal nggak akurat gitu. Bilangnya lokasinya di sini nih, padahal sebenarnya cheating di Iya, sana. iya, Gitu, Pak. Asal kalian tahu. Jadi susah untuk kita nge-please everybody, nggak bisa. Nah ini yang supaya kalian paham aja teman-teman. Bahwa bikin film itu susah ya. Jadi tolong. Betul, itu nggak gampang. Gitu. Jadi ya semacam ibaratnya appreciate aja lah. Kita mari bersama-sama dukung dan Cik, gitu, udah ada pesan dan kesannya di situ. Ya gitu. gitu. Ya, Nah, menurut lu penting nggak harus akurat? menurut gua the message. Message. Yang penting You message. cannot please everyone. Lu Iya, nggak bisa, nggak nggak bisa. bisa. Lu selama gimana lu bikinnya, gimana itu pesannya nyampe dan itu tidak nyebrang gitu ya. Let's say yang nggak akurat nggak apa-apa, cuman maksudnya at least itu nggak nyebrang kayak yang dia nggak bisa berenang tiba-tiba bisa berenang gitu. Ngerti nggak sih lu kayak? Film apa tuh? Gue nggak tahu, contohnya aja gitu, ya kan contoh gitu. Contoh misalkan, Iya. misalkan nggak bisa berenang tiba-tiba bisa berenang gitu. Selama tidak menyeberang dari situ dan pesannya nyampe, Nggak apa-apa. apa-apa. Iya sih, oke. Lu tau gak sih film yang si dua orang Sidul nggak deh? nggak perenang Iran apa Irak gitu yang akhirnya ke Yunani, yang akhirnya ikut Olimpik, Pik-pik oleh. the swimmer apa? Oh yang cewek bukan? Cewek. Iya, yang udah tua kan? Bukan, yang anak muda dia harus nyebrang, dia mereka berenang pakai kapal kecil gitu akhirnya sampai ke pesisir Yunani apa Italia gitu. Oh, iya? Lupa. Ada film dari Irak atau Wolf. Kayaknya Iran deh. Iya, Karena gue lupa Iran deh. kan nggak ngebolehin. Pokoknya di pesannya adalah ya itu bener, itu kejadian loh. Actually, it's true gitu. Nggak sebagus itu gitu. Cuman the human-nya itu mesennya nyampe, resilience terus kayak perangnya dan segala macam. Terus misalkan ya, toko ini. ya kayak contohnya Hotel Rwanda, harus nonton Hotel Rwanda ya, keren banget. Recommended. Beh, kejamnya perang saudara di Afrika, mungkin film itu nggak ada 1/10-nya. Tapi lu bisa ngerasain dan lu ada pesannya yang sampai di situ. Gila, satu warna kulit aja, cuman beda tribe bisa bunuh-bunuhan kayak gitu. Itu Terus human empathy-nya di situ tuh keluar di situ loh. Maksudnya kayak nggak perlu lah. Dan kalau misalkan ngomongin akurat, nggak semuanya kok akurat. Lincoln mungkin nggak semuanya akurat. sama ini yang di Mumbai, Hotel Mumbai, Iya. film itu. But the message, kalau menurut gue, selama lu bikin bagus, pesannya nyampe, nggak nyebrang, I think it's fine, gitu loh. Akhirnya pun orang bisa nerima, gitu. Ya tadi lu bilang ya, maksudnya, oh bajunya nggak sesuai sini, men udahlah, Iya. gitu. Nggak harus kok kayak gitu, tapi lu dapet nggak sih pesannya, gitu loh. Iya, itu sih yang ngebikin ini ya. Sebenarnya sejujurnya mau film apapun intinya pesannya nyampe atau enggak sih? Iya. Kita keluar dengan kayak membawa sesuatu enggak gitu. Iyalah, pasti ada kayak, kalau cuman kayak komenin bajunya, terus kayak tempatnya, oh gue tahu nih gedung ini harusnya nggak ada sih. Men udahlah, kayak Nge-build itu aja susah banget gitu. iya, kayak there's the nitpicky thing yang memang kita bisa lihat, bisa lu komentar gitu. Cuman kalau misalkan that's the great scene gitu, maksudnya dan bagus filmnya, pesannya nyampe, dan lu you take something from it gitu. Lu dapet at least lu belajar sejarah, lu ada empatinya, terus lu dapet everything gitu ya, maksudnya heartnya lu dapet. Ya kenapa enggak gitu. Kenapa enggak, Gitu. benar. Makanya Patih Gajah Mada bikin. Oke, gimana kita ke last session dulu? Waktunya udah mau habis. Ini. Ya udah, ntar lu ya. Top 10. Oke, sekarang kita ke last session, yaitu biasa di akhir penghujung episode kita adalah top 10 yang mungkin bisa kita rekomendasiin ke kalian. Yes. Dimulai dari Kak Mai. Oke, gua Schindler's nomor 1. Schindler's List. Schindler's List, Saving Private Ryan, Saving Private Ryan. Apocalypse Now, Hotel Rwanda, Hotel Rwanda. Last King of Scotland. Wah gila cuy. Itu Keren. Itu. Wah gila. Itu Kenapa keren. kita lupain yang itu ya? Hah? Kenapa kita lupa? Gue simpen buat di akhir. Itu terlalu banyak soal film perang kan, kayak lu nonton deh itu. Last King of Scotland. Para aktor utamanya menang Best Actor. Iya, siapa namanya? Dia suka gitu ya. Ya, lu coba cari siapa namanya. Ya itulah. Itulah Best. Ya, terus
Darkest Hour of course Gary Oldman, gue suka banget. Apollo 13, yes, itu udah berapa tuh? Itu 8. 8. Life is Beautiful guys. Oh, Itu gila nangis sih, banget bener gue. sih. Gue nangis banget itu sih kayak wajib ya. Iya. Itu wajib ya. Gue malah hampir mirip sih, tapi ini nggak lupa lagi Chronological order. Setiap every time di setiap Iya. episode lupa mulu. Nah ya terus Apa lo apa? yang terakhir itu Lo bukannya udah? itu udah berapa? Oh belum ya, terakhir apa? Gue ya itu tadi either gue tuh susah antara Hotel Rwanda atau Lincoln karena gue suka dua-duanya sih gitu. Tapi I think impactful Hotel Rwanda is more impactful for me sih. Iya. Itu aja sih. Oke. Ronda emang bagus banget sih. Lo? Oke, kalau gue 10 itu nggak nomor 1 10 ya, pokoknya ini acak. Satu itu gue The Favorite, Ya. terus Marie Antoinette, terus Elizabeth yang pertama filmnya. Oke. Queen gue suka, Oke. terus tapi gue catat best. The Godfather. Hah? Best Oh iya bener. Fuck. 1917. Itu salah gue. 1917. Oppenheimer cuy. Oppenheimer. Actually yes, Oppenheimer. Cuman gue mau masukin situ, cuman I think it's rather new. Ya itulah. Gue suka filmnya, gue nggak suka Oppenheimer-nya. As a person ya, not the actor. Ya. Maksudnya secara depiction-nya dan segala macam, but gue nggak suka Oppenheimer. As a person, filmnya bagus banget. Ya. Filmnya Cillian Murphy bagus banget, filmnya bagus banget, sumpah. Embody-nya keren banget, cuman gue nggak suka aja. Oppenheimer brengsek gila orang. Kan dibilangnya di filmnya kepaksa. Ya, terus. 8 Letters from Iwo Jima. Oh, very good movie man. Yes. There Will Be Blood. Nomor 9. Wah, DDL lagi. DDL, cuy. Danny Day-Lewis itu juga. Pokoknya semua film DDL lu nonton deh. Gila. My Left Foot lu nonton Oh, tuh film My Left lama Foot tuh. sih, gila Gila sih. tuh. Itu juga true story tuh. Terus Nah, terus yang terakhir sebenarnya The Thin Red Line. oh iya, gue suka. Karena itu Ya. my number one movie untuk film perang. Gua ya. Ya. Walaupun antara Apocalypse Now atau Full Metal Jacket antara dua itu. Wah. Tapi gue lebih seneng Thin Red Line. Kenapa? Karena it's a very poetic film, war film. Ya, Menurut gue berpuitis banget tuh, film gila. Karena si ini kan yang direkturnya siapa? ya. Itulah. Selalu ya. Selalu best. Iya. Ya, oke. So itu adalah top 10 kita, semoga bisa menjadi rekomendasi Yes. kalian untuk menonton. Tonton ya. Dan kasih tahu ke kita gimana setelah kalian nonton rekomendasi ini. Ya. Di kolom komentar kita Ya. berdiskusi. Ya. Oke, Hidup guys? 4-3 jam ada. Sumpah palapa. Amin aja dah. Satelit palapa jangan lupa. Yoi. Again, mungkin disclaimer-nya tadi kita menghargai semua yang buat film. Gitu. Again, ini adalah pendapat pribadi aja, tanpa mengecilkan siapapun, gitu Betul. ya. Berikan apresiasi kalian kepada semua para pembuat yang terlibat di pembuatan film di Indonesia dan di luar negeri juga. Ya. Gitu. Dan semoga kalian berbahagia nonton episode ini. Semoga berbahagia semuanya. Kami dari Pajama Movie Party live dari lantai 7.